BTTH Kaisar Api, episode 187. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Apa maksudmu? Xiaoman mengangkat dahinya sedikit, bingung. Semua makhluk kita, termasuk binatang ajaib, berbagai tanaman obat, atau beberapa keajaiban dunia, dilahirkan dengan kekuatan langit dan bumi. Namun, seiring kekuatan kita semakin kuat, kekuatannya begitu dahsyat hingga mengguncang dunia. Kekuatan tersebut mencapai batas tertentu, yang akan menarik sesuatu yang disebut kesengsaraan surgawi. Kengerian bencana tak terlukiskan, tetapi satu hal yang pasti, tak ada makhluk yang ingin melewati bencana. Lagi pula, di bawah bencana, semua pikiran berada dalam keputusasaan, dan peluang keberhasilannya sangat kecil. Jika gagal, niscaya ia akan berubah menjadi debu, tetapi jika berhasil, aku khawatir ia akan berubah menjadi kupu-kupu. Melonjak, tapi peluang keberhasilannya terlalu kecil, bahkan hampir nol, kata Tian Wangshen perlahan, suaranya penuh dengan suara tak berdaya, jelas bahkan Tian Wangshen pun sedikit tak berdaya. Tidak bisakah kau menghindarinya? Xiaoman mendengar kata-kata itu dan sedikit mengangkat kepalanya, dia bisa mendengar kengerian bencana dari mulut Tian Wangshen. Hehe, bagaimana hal ini bisa dihindari dengan mudah? Selama masih ada keajaiban di dunia, 10.000 tahun adalah bencana, 50.000 tahun adalah bencana lainnya, dan 100.000 tahun adalah bencana lainnya. Di bawah 3 kesengsaraan, keajaiban langit dan bumi yang tak terhitung jumlahnya semuanya runtuh. Namun, jika kalian benar-benar berhasil melewati 3 kesengsaraan, kalian pasti akan naik ke tingkat berikutnya. Pada tingkat itu, saya khawatir dunia ini akan sulit untuk disaingi, kata Tian Wangshen. Perjalananmu, Dazi tiba-tiba teringat sesuatu dan buru-buru berbicara. Ya, kali ini aku sebenarnya di sini untuk mengucapkan selamat tinggal kepada kalian berdua. Di antara sekelompok manusia yang memasuki reruntuhan kali ini, ada satu orang yang seharusnya bisa membantuku mengatasi musibah ini, jadi aku harus mencobanya, kalau tidak, aku tidak akan punya waktu, kata Tian Wangshen. Terlalu berbahaya, kata Dazi segera setelah mendengarnya. Aku harus pergi meskipun dalam bahaya, kalau tidak, ini adalah kesempatan terakhirku, kata Tian Wangshen sambil menggelengkan kepala. Kalau begitu, apa yang bisa kami bantu? Dazi mendengar kata-kata itu dan tidak membujuk Tian Wangshen. Ia tahu jika Tian Wangshen tidak berjuang untuk kesempatan terakhir ini, ia harus menunggu kematian yang sia-sia. Penampilan itu jelas bukan mereka berdua. Itulah yang ingin dilihat pembaca. Setelah aku pergi, kebun obat akan diserahkan kepadamu. Tian Wangshen tersenyum dan tidak berkata apa-apa lagi. Ya, Dazi dan Xiaoman mendengar kata-kata itu, mereka berdua tahu ketegasan Tian Wang Ginseng. Kau akan kembali, tanya Xiaoman tak percaya. Aku berhasil, aku pasti akan kembali, jangan khawatir. Setelah Tian Wangshen selesai berbicara, ia tiba-tiba berubah menjadi pita perak dan menghilang di tengah kebun obat. Big Chi, apakah menurutmu dia akan berhasil? Tanya Xiaoman sambil melihat jasad Tian Wangshen yang telah tiada. Entahlah, kamu juga punya 5.000 tahun lagi, aku khawatir kamu akan tahu suatu hari nanti. Dazi mendengar kata-kata itu, lalu melihat sekeliling, lalu berhenti bicara. Kamu harus berhasil, Xiaoman Wei berdoa kepada Tian Wangshen dalam hatinya. Adapun Raja Surgawi Ginseng, dia telah meninggalkan pusat kebun obat dan menuju ke arah Xiaoyan dan yang lainnya. Memiliki api suci, dan melihat kekuatan jiwa yang luar biasa, jika aku mengharapkannya dengan baik, aku khawatir orang ini akan menjadi alkemis yang sangat hebat. Tapi ini sudah tidak penting lagi. Jika orang ini bisa membantuku mengatasi musibah ini, maka tubuh ini layak untuk kuberikan padanya. Setelah musibah ini, tubuhku akan menjadi ginseng Raja Surgawi berusia 10.000 tahun, sungguh murahan. Setelah Raja Ginseng Surgawi selesai berbicara, secercah kesedihan tiba-tiba terpancar di matanya. Ginseng Raja Surgawi kini memiliki umur hampir 10.000 tahun, jadi khasiat Ginseng Raja Surgawi saat ini mungkin lebih kuat daripada Ginseng Raja Surgawi manapun yang dikenal Xiaoyan. Apakah kamu baik-baik saja? Xiaoyan bertanya pada Mu Yingying dan Yueru di sampingnya. Saya tidak tahu mengapa, tepat setelah berpisah dari yang lain, putri kedua tiba-tiba menjadi pendiam, membiarkan Xiaoyan menjelaskan apapun di sepanjang jalan tanpa menyela. Tetapi Xiaoyan, mengandalkan kekuatan jiwanya yang tajam, tampaknya merasakan ada sesuatu di antara keduanya. Tidak apa-apa, melihat mata Xiaoyan yang khawatir, kedua gadis itu buru-buru berbicara. Kamu,
Kedua wanita itu berkata bersamaan, lalu saling memandang ke arah pintu keluar yang sama. Kami baik-baik saja, mari kita cari dulu herbal yang kamu butuhkan. Aku tidak tahu apa lagi yang kau butuhkan. Sebenarnya, Mu Yingying selalu bersikap acuh tak acuh terhadap dunia, tetapi menghadapi Yueru, dia justru samar-samar merasakan ancaman yang tak terjelaskan, itulah sebabnya dia melakukan ini. Raja Ginseng Surgawi, kata Xiaoyan menatap Mu Yingying, tetapi tidak terlalu memikirkannya. Lagi pula, meskipun Xiaoyan merasa kedua wanita itu aneh, ia tidak memikirkan hubungan antara pria dan wanita, karena wanita yang kini menekan bahu Xiaoyan itu terlalu banyak, dan Xiaoyan tidak memiliki pemikiran seperti itu. Ginseng Tianwang, apa itu? Mu Yingying masih tampak seperti selembar kertas kosong, dan dia tidak mengerti setiap kata baru yang diucapkan Xiaoyan. Kamu tidak tahu itu, ginseng Raja Surgawi disebut-sebut sebagai ginseng terbaik. Ginseng Raja Surgawi, ginseng ini adalah tonik yang ampuh bagi kita manusia. Konon, ginseng ini dapat meningkatkan kekuatan manusia. Bahan-bahan obatnya hanya ditemukan di tempat-tempat yang aneh, dan konon asal-usulnya cukup misterius, tetapi konon ia merupakan bahan terbaik untuk memurnikan tubuh. Yueru melirik Xiaoyan dengan acuh tak acuh, lalu berkata, "Tapi kenapa kau mencari benda ini?" Yueru tiba-tiba curiga. Orang ini, menghadapi pertanyaan Yueru, Xiaoyan sedikit terkejut. Namun saat berikutnya, Xiaoyan langsung memanggil boneka setan emas dan berkata, "Apakah kau melihat orang ini? Aku mencari ginseng Raja Surgawi hanya untuk meningkatkan kekuatan orang ini. Lagi pula, kau sudah pernah melihatnya sebelumnya. Orang ini adalah penolong yang baik dalam pertarungan." Itu saja. Yueru merasa lega setelah mendengar kata-kata itu. Awalnya, ia hanya bertanya dengan santai. Setelah melakukan semua ini, Yueru menatap Mu Yingying dan hendak mengatakan sesuatu, tetapi dia melihat tatapan waspada Mu Yingying. Ada seseorang di sini. Tak lama kemudian, seberkas api biru menyala di tubuh Mu Yingying, lalu matanya yang waspada menunjuk ke arah pohon besar di depan mereka bertiga, lalu berkata dengan lembut, "Orang ini, api yang mengerikan." Yueru terkejut melihatnya. Api biru Mu Yingying mungkin setara dengan api misterius di tubuh Xiaoyan. Kekuatannya juga tak terduga. "Siapa? Keluar." Mendengar itu, Xiaoyan langsung mengalihkan pandangannya dan mendapati sesosok tubuh sedang duduk santai di pohon besar. Sosok itu diselimuti oleh lapisan perak, dan tampaknya ditutupi oleh lapisan film cahaya perak, tetapi saat berikutnya, pria itu berdiri sedikit, lalu tersenyum pada Xiaoyan dan kelompoknya, "Kudengar kalian mencariku. Kalau begitu aku tidak akan mengundang diriku sendiri." Raja Ginseng Surgawi. Xiaoyan terkejut saat melihat ini. Orang lain tidak mengenal Tianwang Ginseng, tetapi Xiaoyan, sebagai seorang apoteker sejati, pasti mengenalnya. Meskipun Tianwang Shen sekarang tampak seperti manusia, lapisan cahaya perak di tubuhnya adalah bukti terbaik. Itu jelas akar dari Ginseng Tianwang. Ke dalam bentuk manusia, Raja Ginseng Surgawi 10.000 tahun. Namun, sesaat kemudian, Xiaoyan bergerak sangat cepat dan langsung melindungi kedua putrinya di belakangnya. Menghadapi kejadian tiba-tiba yang dialami Xiaoyan, kedua gadis itu hanya merasakan hangat di hati mereka, tetapi masih menatap Xiaoyan dengan curiga. "Entahlah, kau anak yang sangat cerdas." Melihat situasi itu, Raja Langit berkata sambil tersenyum tipis. Tapi wajah Xiaoyan sangat jelek. Semua hal aneh di dunia akan mengalami malapetaka, Xiaoyan tahu ini. Namun, Xiaoyan juga tahu bahwa hanya keajaiban langit dan bumi yang mencapai tingkat pertempuran abadi yang dapat memiliki kemampuan untuk sementara berubah menjadi manusia, dan jika mereka ingin benar-benar menjadi manusia, saya khawatir mereka harus menunggu sampai kekuatan mereka mencapai tingkat pertempuran abadi dan berubah menjadi tubuh manusia. Tetapi jika diubah, maka kekuatan keajaiban langit dan bumi akan langsung turun ke tingkat kaisar pertempuran bintang 1. Tekanan dan perasaan yang diberikan Raja Ginseng Surgawi di depannya kepada Xiaoyan bagaikan seorang petarung abadi, jadi ada adegan Xiaoyan seperti itu. "Jika aku benar-benar punya kekuatan untuk melawan makhluk abadi, aku khawatir hari ini, kau tidak akan bisa mengobrol dengan baik denganku di sini." Tian Wangshan tidak ingin menakut-nakuti Xiaoyan, lagi pula, dia masih punya sesuatu untuk diminta. Keajaiban langit dan bumi, termasuk bahan obat untuk binatang ajaib, semuanya yang bertahan selama 10.000 tahun telah selamat dari bencana pertama, jadi kekuatan mereka tidak jauh berbeda dengan manusia, orang ini. Xiaoyan masih menahan diri untuk terus berbicara. Xiaoyan sangat jelas tentang binatang iblis, tanaman obat atau keajaiban langit dan bumi lainnya. Keajaiban langit dan bumi telah selamat dari bencana pertama, dan kekuatan mereka sama dengan manusia. Hehe, tidak perlu menebak.
Tian Wangshen bangkit sedikit dan berkata kepada Xiao Yan. Ada yang salah. Setelah Xiao Yan merasakan firasat baik, ia pun menyadari bahwa aroma ginseng Raja Surgawi itu aneh dan segera membuka mulutnya. Apakah Anda seorang apoteker? Tian Wangshen bertanya langsung tanpa basa-basi. Tidak buruk, Xiao Yan mengangguk wajar ketika mendengar ini. Ginseng Raja Surgawi merupakan salah satu dari 2 ramuan terakhir yang digunakan untuk memurnikan leluhurnya Xiao Xuan, dan selama ginseng Raja Surgawi ini belum selamat dari malapetaka pertama, maka Xiao Yan secara alami tidak takut. Sebenarnya, situasiku mirip dengan dugaanmu. Mendengar itu, Tian Wangshen langsung tertawa, suaranya terdengar lega. Hampir. Ketiga Xiao Yan jelas bingung dengan kata-kata Tian Wang ginseng, dan mereka tidak tahu obat apa yang dijual orang ini di dalam labu. Aku sudah hidup hampir 10.000 tahun. Setelah beberapa saat, Tian Wangshen berkata perlahan, suaranya penuh ketidakberdayaan. Hampir 10.000 tahun, mungkinkah? Ketika Xiao Yan mendengar kata-kata itu, dia tiba-tiba teringat sesuatu, dan langsung membuka mulutnya. Apakah kamu ingin berubah menjadi manusia? Saat berikutnya, Xiao Yan hanya bertanya. Namun, saat suara Xiao Yan baru saja jatuh, Mu Yingying tiba-tiba mengalami beberapa perubahan halus. Benar sekali. Mendengar kata-kata itu, Tian Wangshen tidak buru-buru menyangkalnya. Sayangku, tahukah kau bahwa kekuatanmu belum mencapai level Dosian? Jika kau gegabah berubah menjadi manusia, kemungkinan besar kau akan gagal. Xiao Yan berpikir sejenak dan berkata, kekuatan ginseng Raja Surgawi saat ini mungkin sebanding dengan Raja Xuanling, atau bahkan lebih kuat dari Raja Xuanling. Menurut dugaan Xiao Yan, kekuatan orang ini mungkin telah mencapai puncak Dodi. Hanya saja, ginseng Tianwang terbuat dari bahan obat, dan daya serangnya tidak kuat. Meski begitu, jika para ahli di puncak Dodi ingin membunuh Xiao Yan dan yang lainnya, saya khawatir Xiao Yan dan yang lainnya tidak akan berdaya. Aku tahu, itu sebabnya aku datang mencarimu. Mendengar ini, Tian Wangshen tampak tersenyum santai, tetapi dia menatap Xiao Yan, jelas-jelas berniat jahat. Tenaga kerja gratis. Kalau begitu, lebih baik kau cari orang lain, Xiao Yan mencibir. Kau benar-benar anak yang licik, apa kau tidak takut aku akan membunuh kalian bertiga? Rune warisan peri bulan, 2 api suci, cek. Melihat Xiao Yan begitu licik, Tian Wangshen langsung tertawa, sudut mulutnya melengkung membentuk lengkungan berbahaya. Kamu bisa mencobanya. Aku khawatir kau tak akan semudah itu menghadapi rune warisan Erduo Seng Yan dan peri cahaya bulan. Xiao Yan masih tak takut pada Raja Ginseng Surgawi, dan ikut tertawa. Baiklah, jangan bicara omong kosong. Jika kau bisa membantuku mengatasi musibah ini, aku akan menjanjikan semua yang kau inginkan dan kabar baik. Melihat Xiao Yan juga seorang pria yang licik, Raja Langit langsung melempar ranting zaitun. Haha, meskipun aku tidak membantu langit dan bumi selamat dari bencana, tapi kau begitu takut dengan kekuatan puncak Dodimu yang bermartabat. Aku khawatir hal ini tidak baik, kan? Kata Xiao Yan hati-hati. Memang, karena kamu seorang alkemis, kamu pasti tahu tentang pil Thunder Tribulation, kan? Kekuatan kesengsaraan surgawi seharusnya 10 kali lebih kuat daripada kesengsaraan guntur dan terkuat yang kau ketahui sejauh ini, kata Raja Surgawi Sen perlahan. 10 kali. Xiao Yan merasakan kulit kepalanya kesemutan saat mendengar kata-kata itu. Kesengsaraan dan Thunder begitu mengerikan, jadi jika malapetaka ini datang, saya khawatir. Perampokan surgawi berbeda dengan apa yang Anda sebut perampokan dan lei dan perampokan hidup dan mati. Jika keajaiban langit dan bumi ingin lepas dari belenggu dunia ini, mereka harus menggunakan malapetaka sebagai panduan untuk menempa seluruh tubuh, baik tubuh maupun jiwa. Mereka perlu ditempa dan dibaptis dalam malapetaka. Penempaan semacam itu, sedikit kecerobohan akan menyebabkan kejatuhan, kata Tian Wangshen dengan ketakutan. Aku butuh tubuhmu. Xiao Yan ragu-ragu. Tidak masalah. Tian Wangshen tersenyum alami ketika mendengar kata-kata itu. Selama dia selamat dari bencana 10.000 tahun, saat dia berubah menjadi manusia, dia dan Tian Wangshen adalah 2 individu yang terpisah. Pada saat itu, dapat dikatakan tanpa basa-basi bahwa ginseng Tianwang adalah bagian dari tubuhnya. Adapun tubuh ginseng Tianwang, ia adalah bahan obat tingkat 10.000 tahun yang telah kehilangan wujudnya. Manusia sejati dengan kekuatan obat. Namun, dengan hal seberbahaya itu, aku khawatir tidak sepadan dengan risikonya jika aku mengambil risiko untukmu hanya demi sedikit keuntungan. Xiao Yan juga menyadari betapa mengerikannya bencana ini setelah mendengarkan penjelasan Raja Ginseng Surgawi dan jawabannya yang langsung disetujuinya. Terlebih lagi, Xiao Yan tahu bahwa Raja Ginseng Surgawi ini pasti sedang memohon untuk dirinya sendiri,
kalau tidak, dia tidak akan menyia-nyiakan banyak pembicaraan dengannya di sini. Aku bisa membantumu mendapatkan kekuatan jiwa petarung. Dan aku juga tahu sedikit tentang jatuhnya bulan peri. Setelah Tian Wangshen selesai berbicara, ia tiba-tiba menertawakan Xiao Yan dan yang lainnya. Jelas, Tian Wangshen tahu bahwa daya tarik sebesar itu tidak takut dengan kegagalan Xiao Yan. Kait, setuju. Xiao Yan langsung tersenyum lega setelah mendengar ini, dan ada cahaya menyala di pupil matanya. Si kecil, kau benar-benar sedang merencanakan sesuatu untukku. Tian Wangshen menatap senyum licik Xiao Yan, dan langsung merasakan bahwa kau sedang ditipu, lalu berkata, "Hehe, beraninya junior ini berkomplot melawanmu," kata Xiao Yan sambil menyeringai. "Jika Anda membantu Raja Surgawi Ginseng, Anda tidak hanya akan mendapatkan tubuh Raja Surgawi Ginseng, tetapi juga membantu Yueru memperoleh warisan, ditambah semangat juang misterius itu, begitu banyak manfaatnya, bagaimana mungkin Xiao Yan tidak setuju? Tapi bukankah semangat juang itu hanya diserap oleh pendulum abadi yang kuat? Apa yang dikatakan senior tadi?" Xiao Yan tiba-tiba teringat sesuatu dan langsung bertanya, "Haha, semangat juang. Benda ini sangat misterius, dan memang hanya makhluk abadi yang kuat yang bisa menyerapnya. Namun, seorang Dodi yang kuat juga dapat memperoleh Do Spirit melalui beberapa metode khusus. Meskipun tidak bisa diserap dalam waktu singkat, ketika kamu mencapai Do Immortal di masa depan, kamu akan bisa mendapatkan 2 burung dengan 1 batu," kata Tian Wangshen sambil tersenyum. Metode khusus. Xiao Yan langsung bingung ketika mendengar kata-kata itu, tetapi dia mengagumi Raja Surgawi Ginseng. Keberadaan semangat juang sebenarnya dipersiapkan khusus bagi para petarung abadi yang kuat. Semangat bertarung itu sangat langka, mata sudah menyadarinya, dan kekuatannya tidak buruk. Total ada 108 dunia dakian, kata Tian Wangshen perlahan. 108. Aku hanya tidak tahu untuk apa semangat juang ini digunakan. Xiao Yan bertanya-tanya. Saya tidak tahu tujuan spesifik dari semangat juang, tetapi Anda perlu tahu. Alasan mengapa Dosian lebih kuat daripada Dodi bukan hanya karena kekuatan hidup dan matinya, tetapi juga karena keberadaan domain dan semangat juangnya. Tian Wangshen berpikir sejenak dan berkata, "Kamu tidak tahu peran jiwa petarung?" Tanya Xiao Yan dengan sedikit tertekan. "Aku bukan manusia, jadi tentu saja aku tidak tahu, tapi jangan khawatir, aku pasti punya cara untuk membantu membangkitkan semangat juangmu." Tian Wangshen menanggapi pertanyaan Xiao Yan, wajahnya sedikit tergerak. Bagaimana cara mendapatkannya? Segel. Xiao Yan langsung bertanya setelah mendengar kata-kata itu. "Ya, aku bisa menggunakan beberapa metode untuk menyegel semangat juang di tubuhmu. Ketika kamu berkultivasi ke Do Immortal di masa depan, kamu juga akan menghemat waktu untuk menemukan Do Spirit," kata Tian Wangshen. Ide yang sangat berani. Xiao Yan terkejut ketika mendengarnya. Namun demikian, selama semangat juangnya tidak jatuh ke tangan orang lain, Xiao Yan tidak takut. Bagus. Xiao Yan mendengar kata-kata itu, tetapi dia tidak mengajukan pertanyaan apapun. "Hal tentang bulan peri, ada apa?" Melihat Xiao Yan baik-baik saja, Yueru langsung bicara, jelas dia masih ragu dengan peri Jiao Yue. Peri cahaya bulan sebenarnya bukan manusia di benua Xuanling. Ia berasal dari dunia lain. Ia juga seorang pria kuat di level petarung abadi, tetapi ia tidak tahu bagaimana memprovokasi klan jahat asing dan dibunuh oleh 2 orang terhormat. Ras-ras jahat dari luar wilayah itu bertempur, dan akhirnya tumbang karena kebencian, dan lahirlah kehancuran seperti itu. Tian Wangshen tampaknya tahu banyak hal, lalu berkata, 2 alien terhormat. Yueru mendengar kata-kata itu, dan dia tidak tahu seberapa kuat alien terhormat itu, tetapi dia samar-samar bisa menebak dari mulut Tian Wangshen bahwa 2 alien terhormat itu adalah pelakunya yang membunuh peri bulan yang jatuh. Ras jahat yang dimuliakan. Murid Xiao Yan mengecil saat mendengar ini. Ada 5 tingkatan dari yang terlemah hingga yang terkuat. Surga, bumi, rasa hormat, kaisar, raja. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Garda kiri Gorevin yang dihadapi Xiao Yan sebelumnya seharusnya adalah klan jahat alien tingkat prefektur, tetapi kekuatan orang itu hampir membuat Xiao Yan jatuh. Klan jahat alien yang terhormat ini mungkin dianggap sebagai klan jahat alien yang kurang kuat. Pemimpin klan, dan ada 2. Kebanyakan ras jahat ekstrateritorial di tingkat surga berukuran kecil, sementara di tingkat bumi, ada beberapa yang kuat. Sedangkan untuk tingkat bangsawan ke atas, saya khawatir tingkat terendahnya sebanding dengan tingkat manusia yang bertarung dengan makhluk abadi. Kekuatan kedua ras alien yang agung ini sangat dekat dengan Dosian, dan tidak berlebihan jika dikatakan bahwa mereka adalah puncak Dodi. Selain beberapa metode jahat ras alien, peri bulan-bulan juga dikalahkan oleh keduanya. Benarkah 2 orang asing yang terhormat itu?
Xiao Yan masih tidak percaya, dan langsung bertanya. Benar sekali, kalian berdua. Meskipun aku tidak tahu seberapa mengerikan kedua orang itu, tapi kupikir kedua ras alien yang agung itu benar-benar bisa membunuh peri bulan. Aku khawatir kekuatan kedua orang itu, kata Tian Wangshen ragu-ragu. Seharusnya sangat kuat, kata Xiao Yan. Sampai sekarang, Xiao Yan tidak mengerti bahwa alasan mengapa Paus Iblis membutuhkan bantuan Xiao Yan hari itu adalah karena kedua orang asing yang diagungkan ini. Dan aku bisa merasakan aura kedua orang asing yang mulia itu tampaknya berada di Istana Kristal Ungu. Detik berikutnya, Raja Surga angkat bicara. Hanya di Istana Kristal Ungu. Xiao Yan langsung mengerutkan kening saat mendengar ini. Jika dua ras alien yang dimuliakan itu benar-benar masih ada di dalam, saya khawatir warisan dan semangat juang sedang menarik orang, jadi mereka hanya bisa menyerah. Lagi pula, saat ini, bahkan jika Xiao Yan menggunakan semua kemampuannya, akan sangat sulit untuk berurusan dengan pembangkit tenaga listrik yang baru saja melangkah ke level Kaisar Do Bintang 8, belum lagi berurusan dengan klan jahat ekstrateritorial di level puncak Kaisar Do, dan mereka masih dua. Ini akan merepotkan sekarang. Ekspresi Xiao Yan berubah, jelas masalah ini terlalu berat. Meskipun kedua orang asing yang kuat itu berada di Istana Ungu, jangan lupakan murid perempuan peri cahaya bulan. Murid perempuan peri bulan cukup beruntung untuk lolos dari bencana, tetapi sejak peri bulan jatuh dan meninggalkan relik ini, dia berada di istana. Yang pertama adalah menggunakan kekuatan misteriusnya untuk menekan alien, dan yang kedua adalah dia tampaknya sedang menunggu seseorang, kata Tian Wangshen sambil tersenyum. Di dunia ini, selain kekuatan api suci, adakah hal lain yang mampu menekan kekuatan ras jahat di luar dunia? Xiao Yan langsung bingung ketika mendengarnya. Api suci memang musuh bebuyutan ras alien. Hanya dengan memiliki api suci, seseorang dapat benar-benar memasak dan membunuh ras alien. Namun, selain api suci, tidak banyak hal yang dapat menekan ras alien di dunia yang luas ini, kata Tian Wangshen. Begitulah, Xiao Yan tiba-tiba merasa lega ketika mendengar kata-kata itu. Di sisi lain, Mu Yingying tampaknya telah menatapnya sejak Raja Surgawi Shen berkata bahwa dia akan menyelamatkan kesusahan surgawi, tampaknya tidak mengetahui apa yang sedang dipikirkannya. Baiklah, selanjutnya, mari kita bantu aku melewati bencana ini terlebih dahulu. Jika berhasil, aku akan mengikutimu. Kurasa, sebagai seorang petarung di puncak Kaisar Do, kau, sang alkemis, tak seharusnya menolak. Sisanya, bersamaku, akan jauh lebih mudah. Tian Wangshen tertawa. Kalau begitu, ayo kita mulai. Xiao Yan langsung tersenyum mendengar kata-kata itu, lalu tanpa ragu-ragu, mereka berdua seolah langsung memulai bencana. Apa yang harus kita lakukan? Saat mereka berempat saling berpandangan, Xiao Yan adalah orang pertama yang memecah ketenangan. Sederhana sekali. Setelah beberapa saat, kalian berdua akan menggunakan kekuatan api suci untuk membantuku melawan bagian selanjutnya dari bencana ini. Sisanya, serahkan padaku. Meskipun perampokan itu mengerikan, tapi kalian bertiga, satu memiliki rune warisan peri bulan, dan dua memiliki api suci, jelas itu tidak akan terlalu membahayakan kalian. Tian Wangshen mendengar kata-kata itu, dan langsung berbicara, ada suara dalam suaranya. Sebuah senyuman, melawan sebagian bencana. Xiao Yan mendengar kata-kata itu. Dalam hati, aku memikirkannya dengan saksama. Meskipun Xiao Yan tidak tahu kengerian perampokan surgawi, dia tidak perlu memikirkannya untuk mengetahui bahwa di bawah perampokan surgawi, semua pikiran akan sia-sia. Jika tidak, Raja Ginseng Surgawi ini tidak akan begitu rendah hati dan mudah untuk berbicara dengan mereka, dan jika semudah yang dikatakan Raja Ginseng Surgawi, saya khawatir Tian Wangshen tidak akan menemukan mereka. Meski begitu, Xiao Yan tak berniat takut. Lagi pula, Ginseng Raja Surgawi ini sangat penting baginya saat ini. Selama dia membantu Raja Surgawi Ginseng bertahan hidup dari malapetaka, tidak peduli apakah dia berhasil atau gagal, Xiao Yan selalu bisa mendapatkan Raja Surgawi Ginseng. Lagi pula, jika Tian Wang Ginseng berhasil, ia pasti akan memberikan Xiao Yan tubuhnya sendiri, dan bahkan jika gagal, Xiao Yan masih memiliki sarana untuk menyelamatkan tubuh utama Tian Wang Ginseng, tetapi yang terbaik, kesadaran Tian Wang Ginseng ini tidak dapat dipertahankan. Serahkan saja padaku, api suci di tubuhmu bukanlah pilihan terakhir. Lebih baik gunakan secukupnya. Xiao Yan menatap Mu Yingying yang sedikit gelisah, berpikir bahwa itu adalah sisa-sisa dari dua yikuan hidup dan mati yang baru saja diperbaiki, dan langsung membuka matanya dengan cemas. Ya, Mu Yingying mendengar kata-kata itu dan dengan lembut menyetujui. Jelas dia tidak tahu apa yang dipikirkan Xiao Yan, tetapi Mu Yingying tampaknya memiliki beberapa kesan tentang bencana ini. Dulu, aku dan adikku seakan baru memiliki tubuh manusia setelah musibah itu.
Rasa musibah itu, bahkan Mu Yingying, yang selalu acuh tak acuh, masih segar dalam ingatan mereka. Aku takut aku tak ingin mengalaminya sekalipun dalam hidupku. Saat itu, Rao Yi dan saudara-saudaranya sudah siap dan hampir terjatuh. Semoga orang ini tidak gagal, gumam Mu Yingying lirih. Aku tidak tahu apakah musibah ini bisa diserap oleh boneka iblis emas, gumam Xiao Yan dalam hati. Boneka iblis emas masa kini, hanya dengan kekuatan fisiknya saja, sudah cukup untuk menyamai para pendekar tingkat menengah Do di bintang 7. Namun, Xiao Yan juga ragu-ragu dalam hatinya. Bagaimanapun, kesengsaraan surgawi ini adalah sesuatu yang bahkan Raja Ginseng surgawi pun takuti, dan para ahli di puncak Dodi pun takut. Meskipun Xiao Yan punya ide di dalam hatinya, ia tidak berani mengeluarkannya dengan gegabah, kalau tidak, boneka iblis emas itu akan dihancurkan oleh kesengsaraan surgawi. Yan tak henti-hentinya menangis. Meskipun ini adalah kebun obat, tempat ini penuh sesak dengan orang. Mundurlah sedikit, aku akan memasang penghalang, kata Tian Wang Shen, lalu berkata kepada Xiao Yan dan yang lainnya di sebelahnya. Detik berikutnya, tercium aroma yang luar biasa menarik dari ginseng Tian Wang. Ini ginseng Raja Surgawi, yang akan segera mencapai tingkat 10.000 tahun. Aromanya saja mungkin setara dengan obat ajaib. Xiao Yan menatap ginseng Raja Surgawi yang sedang memasang penghalang, lalu langsung tertawa. Apakah ada perbedaan antara keajaiban langit dan bumi yang telah memasuki 10.000 tahun? Mu Yingying tiba-tiba menyela saat ini. Ya, aku sudah. Keajaiban langit dan bumi, selama mereka melangkah ke 10.000 tahun, akan menerima baptisan bencana. Setelah melewatinya, tidak hanya kekuatannya akan meningkat pesat, tetapi juga akan mampu mencapai level 10.000 tahun dalam sekejap. Setelah 10.000 tahun bencana, maka kekuatannya sama kuatnya dengan manusia untuk melawan bintang. Namun setelah 20.000 tahun, kita harus melampaui bencana itu lagi. Satu bencana lebih berbahaya daripada yang lain. Solusinya adalah memilih untuk berubah menjadi manusia ketika melampaui bencana itu. Namun, setelah berubah menjadi manusia, spiritualitas keajaiban langit dan bumi yang asli akan diwariskan. Meskipun tidak berbeda dengan manusia biasa, jika mudah ditemukan oleh manusia lain, aku khawatir, kata Xiao Yan, tiba-tiba tidak ada suara di sini. Takut apa? Tanya Mu Yingying. Setelah keajaiban langit dan bumi diubah menjadi manusia, mereka tidak akan lagi bertahan dari bencana. Kultivasinya sama dengan manusia, tetapi spiritualitas keajaiban langit dan bumi itu sendiri tetap terjaga. Dengan kata lain, bahkan jika ginseng Raja Surgawi ini berhasil diubah menjadi manusia, darah dan bahkan tubuhnya masih mengandung spiritualitas ginseng Raja Surgawi. Bayangkan, jika ginseng Raja Surgawi berusia 1000 tahun ditemukan. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Begitu, Mu Yingying mengangguk ketika mendengar kata-kata itu, lalu berhenti berbicara. Lagi pula, apa yang baru saja dikatakan Xiao Yan sangat jelas. Setelah langit dan bumi bertransformasi menjadi manusia, mereka akan mewarisi spiritualitas asli mereka. Hal ini, sampai batas tertentu, merupakan kebahagiaan sekaligus kekhawatiran. Hal yang membahagiakan adalah bahwa setelah keajaiban langit dan bumi diubah menjadi manusia, mereka tidak hanya memiliki semua manfaat manusia, tetapi juga mewarisi spiritualitas mereka sendiri dari masa lalu, dan kecepatan kultivasinya belum lagi seberapa cepat. Kekhawatirannya adalah kekuatan manusia akan sangat berkurang jika keajaiban langit dan bumi baru saja diubah menjadi manusia. Jika orang lain mengetahui identitas asli mereka, saya khawatir mereka hanya akan memberikan mahar yang sia-sia. 10.000 tahun yang lalu, kekuatannya sebanding dengan kekuatan manusia yang melawan makhluk abadi. Apa-apaan orang-orang ini? Tak jauh dari kelompok Xiao Yan, Wang Xie dan Guni perlahan mengintai. Rupanya mereka berdua sudah mengikuti Xiao Yan sejak lama. Entahlah, tapi tirai cahaya perak ini seperti tercium aroma sihir, kata Wang Xie dengan tatapan waspada. Batas. Guni terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Itu memang penghalang, dan melihat kekuatan penghalang ini, aku khawatir itu tidak sebanding dengan penghalang biasa. Guni memeriksa tirai cahaya perak itu sesaat kemudian, tetapi pesan untuk Guni seperti ini. Pada saat ini, keduanya bersembunyi di balik batu besar, tetapi tidak jauh dari keduanya, pemandangannya sangat besar, dan tirai cahaya perak muncul sekitar puluhan meter. Baiklah, setelah beberapa saat, Tian Wang Shen tersenyum perlahan. Entahlah, penghalang ini cukup kuat, kan? Xiao Yan tak kuasa menahan diri untuk mengatakan sesuatu. Berdasarkan persepsi Xiao Yan, dia secara alami mengetahui bahwa penghalang ini dibuat oleh Tian Wang Shen dengan bantuan beberapa hal lain. Kalian berdua akan menyesuaikan diri, dan beritahu aku ketika sudah selesai. Aku ingin memimpin bencana.
Setelah Tian Wangshan selesai berbicara, ia pergi ke sana kemari, lalu berhenti berbicara. Kalian berdua berhati-hatilah untuk sementara waktu. Bencana ini sangat mengerikan, jangan terpengaruh. Xiao Yan tak lupa memberi instruksi kepada kedua putrinya, lalu memejamkan mata dan beristirahat, siap menyerang kapan saja. Mu Yingying dan Yueru saling berpandangan dan tidak melakukan apa-apa, tetapi minggir dengan sangat bijaksana. Mereka semua tahu bahwa gerakan yang dilakukan kedua orang ini mungkin tidak kecil. Ayo mulai. Setelah beberapa saat, Xiao Yan membuka matanya sedikit dan mengatakan sesuatu kepada Raja Surgawi Sen. Apakah kamu siap? Tian Wangsen mendengar kata-kata itu, dan segera membuka mulutnya. Dengan indranya, dia tampaknya dapat merasakan bahwa Xiao Yan sangat berbeda, dan auranya sangat misterius. Namun, Tian Wangshan sangat cerdas, jadi dia tidak banyak bertanya, karena dia mengerti bahwa di dunia manusia, setiap orang akan memiliki beberapa rahasia, tetapi selama itu tidak membahayakan nyawanya sendiri, itu bukan masalah besar. Xiao Yan menjawab dengan santai, lalu api suci berwarna kaki mengalir deras ke seluruh tubuhnya. Api yang mengerikan, pantas disebut api suci. Penglihatan Raja Ginseng Surgawi memang luar biasa. Saat api suci Xiao Yan baru saja lahir, ia tahu bahwa api orang ini pastilah api suci. Lagi pula, satu-satunya hal yang bisa membuatnya merasa sedikit gelisah adalah Seng Yan. Saya nyatakan sebelumnya, saya tidak membantu orang lain selamat dari bencana, jadi saya hanya berjanji untuk melakukan yang terbaik. Xiao Yan tampak khawatir, dan langsung berkata, masalah ini tetap harus dibicarakan sebelumnya, kalau tidak, orang ini akan membalas dendam pada akhirnya. Jangan khawatir, kata-katamu sudah cukup. Tian Wangsen mendengar kata-kata itu dan tersenyum tipis. Dia tahu apa maksud Xiao Yan dengan kata-kata ini. Lagi pula, meskipun dia sudah berjanji banyak, jika dia jatuh, Xiao Yan akan menyia-nyiakan usahanya. Kalian berdua, mundurlah ke tepi. Ayo kita mulai. Saat berikutnya, Xiao Yan tidak mau repot-repot bicara omong kosong dengan orang ini, jadi dia langsung bicara. Ya. Putri kedua dan Tian Wangsen menyetujui pada saat yang sama. Aku sudah menunggu terlalu lama untuk hari ini. Sebenarnya, aku tidak tahu apa yang terjadi. Sejak aku melewatkan 9.000 tahun, kesengsaraan surgawi 9.000 tahun telah muncul samar-samar, tapi untungnya aku tidak menyentuhnya. Diselimuti cahaya perak, lingkaran aura perak terus muncul dari tubuh, dan seluruh tubuh menjadi sangat misterius di bawah naungan cahaya perak ini. Kesengsaraan 10.000 tahun, berikan padaku. Dengan ledakan ginseng Tianwang, ruang di atas kebun obat bergetar sedikit, dan aura mengerikan yang mengguncang dunia perlahan mengembun di kebun obat. Apa itu? Penglihatan Wudu sangat tajam, dan pertama kali dia menemukan hari yang sangat aneh di atas kebun obat. Kekuatan 5 racun saat ini dapat dikatakan berada di tahap tengah Kaisar Do Bintang 7, dan dia sedikit gemetar menghadapi aura yang menakutkan itu. Kelihatannya seperti awan petir, namun, aura ini puluhan kali lebih kuat daripada Lei Yun. Mungkinkah Xiao Yan dan yang lainnya sudah menemukan bahan obat dan mulai memurnikan Lei Yun yang dihasilkan oleh pil obat? Mu Feng, yang berada di sampingnya, juga terkejut. Awan petir, kurasa tidak, bahkan jika kau ingin memurnikan ramuan yang memicu level ini, kurasa beberapa hari tidak akan cukup, kata Wu Po sambil melirik sekilas. Baiklah, kita masih butuh beberapa ramuan obat. Setelah menemukannya, kita akan segera bergabung dengan Xiao Yan dan yang lainnya. Setelah kelima racun selesai berbicara, Zaidu dan kedua wanita itu mencari-cari di hutan. Fluktuasi macam apa itu? Mengerikan. Leng Fuyao ada di sini. Leng Fuyao, mengandalkan persepsi apoteker, segera menyadari aura aneh di atas langit dan segera berbicara. Aura yang mengerikan. Melihat ini, Qin Xin juga mengangkat kepalanya, tetapi ada sedikit keraguan di matanya. Benda ini, mungkinkah itu sebuah bencana? Kesengsaraan surgawi yang dialami oleh para pejuang abadi. Setelah beberapa saat, Qin Xin tiba-tiba terkejut. Jelas, fluktuasi ini, napas ini, persis sama dengan yang dijelaskan di buku. Tidak, itu karena keajaiban langit dan bumi memiliki umur puluhan ribu tahun. Leng Fuyao tidak dapat mempercayainya ketika mendengar kata-kata itu. Seharusnya benar, kata Xiuqi saat ini. Melihat ke arah itu, seharusnya di sanalah Xiao Yan dan yang lainnya berada. Ayo pergi, kita sudah mencari di sini. Kita tidak punya bahan obat yang dibutuhkan Xiao Yan, ayo kita temui mereka, kata Xiuqi, lalu berjalan-jalan. Lagi pula, Yueru sendirian, Xiuqi benar-benar tidak tenang. Bum bum bum, pada saat ini, di mana kebun obat berada di langit, guntur tiba-tiba bergemuruh. Namun, dunia luar tidak dapat menemukannya.
Lagi pula, kebun obat ini terisolasi oleh lapisan kekuatan misterius. Inikah musibahnya? Meskipun sosok Xiaoyan terisolasi oleh pesona, pesona itu hanya mengisolasi beberapa dari mereka. Adapun musibahnya, ia berada di atas semua orang. Ini baru permulaan. Kenapa kau takut? Tian Wangshen terus-menerus melepaskan kekuatan perak dengan tangannya ke arah siang hari, tampaknya tidak tahu apa yang sedang dilakukannya. Aku tidak takut, hanya saja guntur ini, seperti yang kau katakan, berbeda dari malapetaka hidup dan mati kita, bahkan malapetaka guntur dan, kata Xiaoyan. Dengan persepsinya yang tajam, Xiaoyan mampu merasakan gelombang penghancur dari kesengsaraan surgawi yang terbentuk oleh kultivasi di atas puncak taman obat saat ini. Tidak diragukan lagi jika Xiaoyan dibiarkan menghadapinya sendirian saat ini, saya khawatir Xiaoyan akan berakhir dengan kehancuran. Kesengsaraan surgawi akan segera terjadi. Seiring berjalannya waktu, Tian Wangshen tiba-tiba berbicara, suaranya penuh urgensi. Aku tahu. Mendengar ini, Xiaoyan menggertakkan giginya, lalu api suci berwarna kaki yang menyilaukan di sekujur tubuhnya langsung menenggelamkan bencana itu. Bencana ini juga aneh. Bencana itu menyelimuti seluruh kebun obat, dan warna guntur bencana itu ternyata aneh, persis sama dengan ginseng Raja Surgawi. Warnanya juga perak. Pergi. Xiaoyan mengerahkan kekuatan jiwanya yang besar, mengendalikan api suci kaki secara halus, dan pergi ke tempat terpadat di tengah bencana. Kamu bertanggung jawab untuk menghentikan petir lainnya untukku. Soal musibah, yang bisa dilakukan orang lain adalah meringankan beban, tapi kita tetap harus mengandalkan diri sendiri untuk melangkah lebih jauh. Setelah Tian Wangshen selesai berbicara, ia melangkah menuju kehampaan di depannya, lalu tersenyum pada Xiaoyan. Saat berikutnya, sosok itu mulai bergerak, langsung terikat pada bencana perak. Orang ini benar-benar berani. Melihat ini, Xiaoyan tak berani lengah, dan terus melepaskan api suci, tetapi saat ini, Wangshen sepenuhnya tenggelam dalam kesengsaraan surgawi. Ayolah, dengan melemahnya api suci ini, aku tidak percaya kau masih bisa mengalahkanku dalam bencana ini. Tian Wangshen jatuh ke dalam bencana, dan tatapannya tiba-tiba tak terelakkan, dan dia langsung menghantam guntur bencana perak di langit. Petir. Dalam bencana perak, gelombang-gelombang kehancuran menghantam langsung tubuh manusia Raja Ginseng Surgawi. Ledakan, dentuman, dentuman. Zizi. Suara petir terus terdengar, dan raut wajah Wangshen akhirnya menjadi aneh hari itu. Tubuh ini ternyata bukan manusia sungguhan. Senyum tak berdaya muncul di sudut bibir Tian Wangshen, lalu tubuh manusia itu tiba-tiba hancur berkeping-keping. Dan saat prostesis manusia dari Raja Ginseng itu patah, Raja Ginseng itu pun menampakkan tubuh utamanya.